Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil husna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Selo Sumarjan, keluarga merupakan sebuah lembaga pendidikan utama dan pertama bagi seorang individu yang bersifat alamiah, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara biologis maupun psikologis, serta siap melalui tahapan-tahapan perkembangan menuju usia dewasa. Uri Bronfenbrenner, seorang psikolog perkembangan asal Rusia Amerika dalam teori sistem bioekologi, juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan dasar seorang anak dapat merasakan, menemukan dalam proses pencarian identitas dan rasa memiliki. Dalam teori tersebut, lingkup keluarga disebut dengan bagian dari mikrosistem. Diartikan sebagai orang-orang yang berinteraksi langsung kepada anak. Apabila hubungan dalam mikrosistem tersebut sudah rusak, seorang anak tidak akan mampu memiliki senjata untuk survive dengan bagian lain dari lingkungannya. Dari kedua ungkapan tersebut, hadirin, menunjukkan bahwa keluarga menjadi pondasi utama untuk menyiapkan kader bangsa yang sehat, cermat, bermartabat, dan berkarakter kuat. Namun sayang, hadirin, Indonesia masih terbelenggu oleh sebuah angan-angan. Pendidikan karakter belum menjadi sebuah pegangan, hingga ketimpangan terus berkelanjutan. Dampaknya, kasus korupsi semakin menggila, angka kriminalisasi merajalela, akhlak mulia yang kian sirna, bahkan etos kerja pun tak lagi membara. Betul, hadirin? Dengan demikian, semua pihak harus mengambil peran dalam pembentukan pendidikan karakter sebagai upaya menjaga keimanan bagi setiap anak bangsa. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami untuk memberikan syarahan Al-Quran dengan judul Pendidikan Karakter dalam Keluarga sebagai upaya penguatan ketahanan nasional, dengan landasan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim serta hadirin yang Allah muliakan, ayat tersebut diawali dengan harfun nida. Intinya merupakan seruan yang bersifat litambi atau peringatan kepada kita, sebagaimana terangkai pada kalimat anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita amati, kalimat tersebut diawali dengan kata anfusakum. Dalam kajian ilmu balaghah, merupakan sighatul amri. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, wajib kepada kita, saudara, dan seluruh insan beriman untuk menjaga diri, membina keluarga, serta mendidik anak-anak kita agar terhindar dari siksaan api neraka. Secara praktis, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 4 halaman 408 memberikan sarahan, Adibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Alhasil, ayat tersebut sebagai instruksi Allah kepada kita agar mendidik dan membina mereka, supaya kelak menjadi generasi-generasi kuat, generasi-generasi hebat, serta generasi-generasi yang bermanfaat dunia dan akhirat. Namun sayang hadirin, kita tidak dapat menutup mata dari sebuah realitas yang ada, akan dampak negatif dari pesatnya perkembangan teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, menggerus karakter anak bangsa. Masih terngiang dalam ingatan kita, terdapat 60 pegawai KPK bermain judi online, tetapi pimpinan KPK menormalisasi. Akibat kecanduan game online, 2 remaja di Jember mengalami depresi. Kecanduan judi online kakak beradik di Lampung, nekat bobol toko tetangga seminggu sekali. Bahkan
5,5 juta anak di Indonesia menjadi korban pornografi. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini membuktikan bahwa membentuk karakter anak bangsa butuh adanya sinergitas semua pihak. Walaupun tetap peran orang tua di rumah lebih dominan dan lebih menentukan watak dan perilaku anak. Syair Arab mengatakan, Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta syaban tayyibal aghraqi. Ibu adalah sekolah. Jika dipersiapkan dengan matang, maka akan sanggup melahirkan generasi handal di masa datang. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyatakan, Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika menginjak usia 7 tahun. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa pendidikan nilai-nilai agama di dalam keluarga betapa pentingnya karena dapat menjadi pondasi dasar dalam membentuk karakter peserta didik. Alhamdulillah hadirin, pemerintah kita saat ini sedang gencar-gencarnya menerapkan penguatan pendidikan karakter guna merealisasikan cita-cita bangsa dengan prinsip pendidikan karakter dalam SDGs yang berlandaskan pada 4 pilar pendidikan UNESCO. Learning to know, belajar untuk mengetahui, bahwa pendidikan tidak hanya untuk menghafal, tetapi juga memahami. Learning to do, belajar untuk melakukan, bahwa ilmu yang didapatkan harus dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Learning to be, belajar menjadi pribadi yang baik, membentuk karakter yang individu mandiri, memiliki etika, dan membentuk karakter yang berintegritas. Dan learning to live together, belajar hidup bersama, membentuk manusia untuk hidup harmoni dengan sesama. Apabila langkah-langkah pendidikan karakter dalam keluarga sebagai upaya penguatan ketahanan nasional yang berlandaskan dengan Al-Quran telah kita jalankan, kami yakin selain diri kita akan memiliki karakter yang paripurna, kita pun akan dapat menebarkan benih-benih kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada bangsa dan negara. Dan insya Allah termasuk jaminan Allah bagi kita, sebagaimana terukir indah dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tersebut, maka syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa melaksanakan pendidikan karakter dalam keluarga sebagai upaya penguatan ketahanan nasional yang berlandaskan dengan tuntunan Al-Quran adalah kita harus memfungsikan potensi-potensi dalam diri, yakni dengan mengukuhkan dan mengokohkan pondasi agama dalam dada, sebagai pijakan dalam menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, kemudian ditopang oleh ilmu sebagai penguat karakter, serta jangan membiarkan anak kita terjerumus dalam penyalahgunaan teknologi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian dan demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.